Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan calon Wakil Presiden Republik Indonesia dari Koalisi Merah Putih, Saudara Hatta Rajasa. Yang saya hormati dan saya banggakan tokoh-tokoh nasional yang hadir dan yang berada bersama Koalisi Merah Putih, Bapak Profesor Dr. Amin Rais, Bapak Abu Rizal Bakri, Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, Ketua Tim Pemenangan, Bapak Agung Laksono, Bapak Zulkifli Hasan, Bapak Rohma Hurmuzi, Bapak Anies Mata, Profesor Suhardi, Bapak Taufik Kurniawan, Bapak Setia Novanto, Bapak Nurdin Khalid, tokoh-tokoh semua yang hadir hari ini, bersama kita, mungkin juga yang tidak bisa saya sebut satu-satu untuk menghemat waktu. Pertama-tama tentunya marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkenannya lah kita dapat jumpa di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara sekalian, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehormatan yang telah diberikan kepada saya. Bersama Pak Hatta Rajasa diberi kepercayaan yang begitu besar untuk mewakili 6 partai besar, 6 partai bersejarah Republik Indonesia ini, untuk mewakili saudara-saudara maju di hadapan rakyat Indonesia untuk meminta mandat dari rakyat Indonesia untuk memimpin pemerintah Republik Indonesia untuk 5 tahun yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, ini sungguh kehormatan yang besar. Tetapi kehormatan ini telah kita terima dengan penuh rasa tanggung jawab, karena kita berdua yakin dengan kekuatan tokoh-tokoh, kekuatan putra-putra dan putri-putri terbaik bangsa Indonesia yang mendukung Koalisi Merah Putih ini. Kami merasa dengan tokoh-tokoh nasional yang telah terbukti pengabdiannya kepada negara dan bangsa, kami akan mampu memberi pemerintahan yang terbaik yang bisa kita berikan untuk rakyat yang kita cintai. Saudara-saudara sekalian, dalam koalisi ini bergabung partai-partai yang bersejarah, partai-partai yang telah banyak jasanya dalam membangun bangsa ini. Partai Amanat Nasional adalah hasil dari gerakan reformasi tahun 98 yang telah menjadi pelopor dalam pembangunan demokrasi yang sedang kita bangun bersama sampai hari ini.
Partai Persatuan Pembangunan adalah partai Islam yang punya akar dalam sejarah perjuangan bangsa kita, yang telah melahirkan kader-kader pemimpin-pemimpin bangsa yang hebat-hebat. Demikian juga saudara-saudara sekalian, Partai Keadilan Sejahtera, partai yang militan, partai banyak anak-anak muda, pinter-pinter, dan tidak menakutkan sebagaimana digambarkan oleh sementara pihak. Partai Bulan Bintang, walaupun kemarin kurang beruntung, tetapi juga punya akar dalam sejarah bangsa Indonesia. Partai Golongan Karya, dulu partai saya. Jadi Gerindra itu adalah sebetulnya keponakannya Golkar. Golongan Karya adalah partai yang bersejarah, partai yang berjasa memimpin bangsa ini untuk 32 tahun. Partai yang banyak melahirkan kader-kader terbaik di banyak partai yang sekarang berada. Termasuk saya sendiri. Jadi semua ilmu saya dapat dari Golkar dan dari TNI. Saudara-saudara sekalian, bahwa Pak Hatta Rajasa dan saya diberi kepercayaan yang begitu besar oleh tokoh-tokoh bangsa yang memimpin partai-partai yang luar biasa ini, merupakan suatu kehormatan sekaligus suatu tantangan bagi kita. Tapi sekali lagi saya tegaskan, kami merasa tidak ragu-ragu, kami merasa percaya diri karena kami merasa kami didukung oleh putra-putra dan putri-putri terbaik bangsa Indonesia. Dengan kader-kader terbaik yang ada di partai-partai ini, kami yakin bahwa masalah-masalah bangsa yang besar, yang rumit di hari-hari yang akan datang dapat kita atasi bersama, dapat kita selesaikan dengan baik. Saudara-saudara, saya pernah bicara beberapa saat yang lalu bahwa proses pembentukan koalisi merah putih ini sebetulnya sulit untuk diceritakan, sulit untuk dibayangkan. Kok bisa koalisi semacam ini terbentuk dalam waktu yang begitu singkat? Bagi saya itu adalah proses pembelajaran. Saya belajar. Tadi Profesor Mahfud MD mengatakan seringkali kejahatan yang diorganisir rapi bisa mengalahkan pihak-pihak yang baik. Karena itu sering pula banyak orang yang tidak mau berpolitik. Mereka katakan politik itu adalah kotor. Karena itu mereka tidak mau berpolitik. Padahal politik adalah keinginan untuk memperbaiki kehidupan bangsa.
bagaimana kita mau perbaiki kehidupan bangsa kalau kita tidak berpolitik? Karena itu, saudara-saudara sekalian, proses pembelajaran ini mengajarkan kepada saya, ternyata hampir di semua partai politik terdapat putra-putra dan putri-putri terbaik bangsa Indonesia. Dan karena itu saya sangat bersyukur dan saya sangat bangga bersama Pak Hatta dan bersama semua rekan koalisi bahwa seorang tokoh nasional seperti Profesor Dr. Mahfud MD bersedia menjadi ketua tim kampanye nasional kita. Seorang intelektual, seorang ahli hukum, sekaligus seorang ustadz, seorang kiai. Mana bisa kalah kita kalau sudah dipimpin oleh intelektual yang kiai, insya Allah kita menang, saudara-saudara sekalian. Kalau intelektual saja banyak, kalau kiai saja banyak. Ini intelektual yang kiai. Sebetulnya sesudah beliau bicara, saya merasa sudah nggak punya bahan lagi, saudara-saudara. Karena itulah kelebihan seorang intelektual yang kiai. Semua esensi bisa diringkas dalam beberapa kalimat saja. Kalau kiai saja mungkin panjang. Kalau intelektual saja lebih panjang lagi. Saudara-saudara sekalian, yang hadir adalah banyak anggota-anggota DPR yang terpilih. Kalau tidak salah laporannya seperti itu. Banyak hadir dengan wajah senyum karena menang. Tapi senyumnya ada juga yang tertahan karena tanggungan hutang masih banyak. Itu di Partai Gerindra, di partai lain saya nggak tahu. Tapi kira-kira samalah. Kira-kira samalah begitu. Pemilihan umum yang kali ini kita rasakan banyak kekurangannya. Tetapi kalau ada kekurangan dalam proses, tidak berarti bahwa prinsipnya salah. Kita tidak boleh surut kepercayaan kita, keyakinan kita kepada proses demokrasi. Koalisi Merah Putih ini bertekad untuk terus memperbaiki demokrasi di Republik Indonesia. Kita hanya ingin berkuasa dengan izin dari rakyat Indonesia. Kita ingin berkuasa dan kita perlu kekuasaan itu. Tetapi hanya dengan izin rakyat, dan kekuasaan itu hanya akan kita pergunakan untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam proses berapa minggu ini, saya menjadi semakin kenal dan semakin akrab dengan pimpinan dari berbagai partai. Dan saya semakin yakin hati mereka, pikiran mereka adalah untuk yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, perjuangan Koalisi Merah Putih adalah untuk melanjutkan pembangunan bangsa Indonesia. Kita
akan melanjutkan pembangunan bangsa didasari dengan semua yang telah dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita. Kita harus hormati dan mengakui prestasi-prestasi pendahulu-pendahulu kita. Bung Karno saya kira sudah jelas prestasi beliau dengan Bung Hatta. Tidak kita ragukan lagi perjuangan mempersatukan bangsa, memimpin perjuangan kemerdekaan. Pak Harto juga tidak kita ragukan lagi jasanya kepada bangsa dan negara. Bahwa setiap pemimpin banyak kekurangan, kita juga mengakuinya. Profesor Habibie, Presiden ketiga, juga banyak jasa dan keberhasilannya untuk bangsa dan negara. Gus Dur juga kita akui banyak sumbangan kepada demokrasi dan pluralisme di Republik Indonesia. Bahkan kita juga harus mengakui prestasi Ibu Megawati dalam memimpin bangsa ini. Kadang-kadang pihak lawan, pihak rival harus tetap kita hormati karena memang itu sebenarnya. Apalagi Presiden SBY, saya kira presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia. Dan insya Allah sebentar lagi beliau akan lengkap menyelesaikan 10 tahun pengabdian kepada negara dan bangsa. Kita juga harus mengakui tidak gampang memimpin 250 juta orang dalam kawasan yang begini luas. Kalau di Eropa ini sudah lebih dari 22 negara. Kalau ada kebaikan sering kita anggap kebaikan itu biasa. Kalau ada prestasi, kita selalu menganggap prestasi itu biasa. Baru kalau ada kekurangan, kita rame-rame menghujat, rame-rame mengkritik. Saya mengajak Koalisi Merah Putih dan seluruh pengikutnya serta seluruh rakyat Indonesia, mari kita akui yang baik itu baik, yang kurang akan kita perbaiki, yang belum akan kita adakan. Kita akan melanjutkan pembangunan ekonomi, pembangunan bangsa di atas modal dari fondasi yang sudah dibangun oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kita tidak malu-malu. Saya bukan anggota koalisi yang sekarang. Saya sering kritik. Saya tukang kritik. Kadang-kadang terlalu keras bicara saya. Tetapi saya juga yang paling pertama mengakui kalau ada keberhasilan, kalau ada prestasi, kalau ada yang baik yang dibangun dan dilakukan oleh pemerintah manapun. Karena itu saudara-saudara, Koalisi Merah Putih ini tidak boleh terlibat dalam hal-hal yang negatif. Tadi sudah disampaikan oleh Profesor Mahfud MD, jangan nanti kita kampanye dengan hal-hal yang tidak baik. Kita kampanye di atas hal-hal yang baik, di atas niat yang baik, di atas pikiran yang baik, di atas cita-cita yang baik, di atas kehendak yang baik. Jangan terlibat dalam black campaign. Jangan fitnah dibalas dengan fitnah. Fitnah kita balas dengan kebaikan. Saudara-saudara sekalian, kita tidak benci siapapun. Kita tidak benci siapapun. Dan kita akan hormati apapun keputusan rakyat Indonesia. Karena kita di sini
tidak mencari jabatan, tidak mencari kekayaan pribadi, tidak mencari sanjungan. Yang kita inginkan adalah kekuasaan untuk berbakti kepada negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Program kita jelas dan kita perbaiki terus dan kita susun terus dengan ahli-ahli, pakar-pakar terbaik. Kita punya strategi yang kita susun bersama. Saya tiap hari ketemu dengan Pak Hatta, Pak Abu Rizal Bakri, Pak Zulkifli Hasan, insya Allah lebih sering nanti dengan Pak Mahfud, Pak Anies Mata, Pak Idrus Marham, Pak Romi, Pak Setia Novanto. Hampir tiap hari kita ketemu. Tim-tim kami bekerja keras. Kami ingin benar-benar menyusun suatu program yang bisa memberi hasil yang baik dalam waktu yang cepat menghadapi keadaan yang tidak gampang bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, keadaan kita ke depan akan semakin rumit, semakin kompleks, semakin banyak tantangan. Rakyat kita tambah tiap tahun 5 juta orang tiap tahun, saudara-saudara. Kalau ini tidak kita kerja keras, kalau kita tidak punya tim yang terbaik untuk mengendalikan ekonomi kita, nanti kita akan kesulitan memberi makan kepada 5 juta tambahan mulut tiap tahun. 5 juta tambahan ini bukan main-main. Ini berarti tiap tahun lahir kumpulan manusia sebesar Singapura. Bayangkan, tiap tahun ada Singapura baru, Singapura baru, Singapura baru. Padahal yang lahir masih telanjang, tidak punya apa-apa. Harus kita berikan makan, berikan sekolah, berikan rumah sakit, berikan fasilitas. Ini berarti kita harus menggabungkan semua kekuatan bangsa Indonesia untuk kita siap menghadapi tantangan-tantangan ini. Di tengah ledakan penduduk itu, kita akan hadapi juga persaingan yang begitu keras dari negara-negara lain. Di samping itu, kita lihat ada perkembangan geopolitik dan geostrategik yang tidak bisa kita hindari. Kita tidak bisa menjadi semacam burung onta yang sembunyikan kepala kita di dalam tanah kalau ada bahaya. Kita lihat perairan kita sudah mulai diklaim oleh bangsa-bangsa lain. Kita harus menyikapi dengan tenang, dengan cerdik, dengan ketabahan, tapi kita juga tidak boleh gentar, kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh lemah di hadapan ancaman dari manapun. Saudara-saudara sekalian, kita ingin baik dengan semua orang, kita menghormati semua orang. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah, bangsa yang cinta damai, bangsa yang selalu hormati tamu, bangsa yang ingin bersahabat dengan semua bangsa-bangsa lain. Tetapi kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh membiarkan kekayaan-kekayaan kita, wilayah kita, dan kedaulatan kita terancam. Karena itulah, sekali lagi saya simpulkan, kita perlu penggabungan segala kekuatan. Kita perlu merekrut anak-anak bangsa yang terbaik, otak-otak yang terbaik, jiwa-jiwa yang terbaik, akhlak-akhlak yang terbaik. Dan saya yakin dan saya percaya Koalisi Merah Putih ini mampu
menyusun tim tersebut untuk bangsa dan negara. Saudara-saudara sekalian, terima kasih pengorbanan kalian. Kalian datang dari tempat-tempat yang jauh, dan saudara-saudara sebentar lagi akan diminta masih berkorban, masih berjuang untuk bersama-sama kita beri pemerintahan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dengan para tokoh-tokoh yang sekarang mengendalikan kampanye kita dengan kerja keras, dengan kewaspadaan yang tinggi, dengan niat yang baik, dengan hati yang tulus, percayalah bahwa kemenangan akan diberikan kepada pihak yang benar di atas jalan yang benar, di atas jalan yang diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Saudara-saudara sekalian, terima kasih kepercayaan saudara-saudara sekalian, para pimpinan partai pendukung Koalisi Merah Putih, terima kasih kepercayaanmu. Tetapi saya ingatkan, saya dan Pak Hatta Rajasa mau maju, tapi saudara-saudara akan selalu kita harapkan bersama kita, di samping kita, selalu bersama untuk menyelesaikan masalah bangsa bersama. Saya inginkan kepemimpinan yang utuh, kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan kolektif yang kolegial. Saya ingin kekuatan kepemimpinan ini memberi terbaik untuk rakyat yang kita cintai. Terima kasih perhatian saudara-saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kita sambut dengan Prabowo Hatta. Kalau bukan Prabowo Hatta, kalau bukan sekarang, Prabowo Hatta menang, Indonesia bangkit. Terima kasih.